Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah DTPM. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ihsan Najis Fadilah. Saya Mesya Naila. Saya Najwa Naili. Saya Ana Nurjana. Sekitar 1 bulan yang lalu, kami telah mengunjungi atau mendatangi salah satu KWT di Tirto Nirmolo, yaitu KWT Kenanga 08. Di sana kita banyak belajar terkait pertanian, dan juga kita banyak menanyakan ke KWT Kenanga 08, mulai dari partisipasi anggotanya, alasan terbentuknya KWT tersebut, tujuan-tujuannya, hingga ke permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh KWT Kenanga 08. Pada bagian permasalahan-permasalahan, di KWT Kenanga 08 itu memiliki banyak permasalahan yang sedang mereka hadapi, mulai dari kurang partisipasi anggotanya, kemudian lahan demplot yang begitu sempit sehingga tidak bisa memaksimalkan hasil produksi, kemudian kurangnya mitra atau akses pasar sehingga tidak bisa memaksimalkan pemasaran secara optimal. Nah, pada video pembelajaran ini kita tidak akan memberikan semua solusi-solusi untuk masalah-masalah tersebut. Tapi pada video ini kami akan memberikan satu solusi bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan atau meningkatkan hasil produksi di tengah lahan yang sempit tanpa adanya perluasan lahan. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. See you. Ayo. Pertumbuhan kawasan semi urban yang sangat masif seringkali menyisakan tantangan besar bagi sektor pertanian lokal. Salah satunya adalah penyusutan lahan produktif akibat konversi menjadi area pemukiman padat penduduk. Kondisi ini dirasakan langsung oleh mitra pengabdian kami, kelompok wanita tani atau KWT Kenanga 8 yang berlokasi di Desa Keloran, Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul. Melalui video pembelajaran kali ini, kita akan membahas solusi nyata untuk mengatasi keterbatasan ruang demplot guna mengembalikan fungsi produktivitas lahan serta meningkatkan nilai estetika lingkungan melalui pendekatan arsitektur lanskap sederhana. Berdasarkan hasil observasi kami di KWT Kenanga 08, didapat inti permasalahan utama yaitu pada keterbatasan ruang gerak horizontal di area rumah bibit mereka. Hal itu disebabkan karena ruang demplot mereka dihimpit oleh tembok milik warga sekitar. Akibatnya, pot-pot tanaman yang berada di bawah membuat area tersebut dinilai kurang rapi, kurang bersih, dan juga kurang cantik secara visual. Sebagai solusinya, teknologi vertikultur hadir sebagai teknik budidaya tanaman bertingkat ke atas. Teknik ini memiliki kelebihan utama yaitu mampu mengoptimalkan penggunaan ruang sempit, menghemat konsumsi air, serta mendongkrak keindahan visual perkarangan. Meskipun sistem ini memiliki kekurangan seperti media yang lebih cepat kering dan juga membutuhkan kontrol penyiraman yang berkala, manfaat jangka panjangnya bagi estetika lahan semi urban jauh lebih besar. Nah teman-teman, bagaimana? Tadi sudah dijelaskan kan dengan metode apa cara kita meningkatkan hasil produksi di tengah lahan yang sempit tanpa adanya perluasan lahan. Nah betul, dengan menggunakan metode vertikultur. Sebelum kita lanjut ke tahap eksekusi atau tahap cara pembuatan metode vertikultur ini, kita harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis dan macam-macam vertikultur. Karena vertikultur memiliki jenis-jenis yang beragam, mulai dari model gantung, model dinding, hingga model rak yang bertingkat. Dengan melihat situasi dan kondisi yang berada di lapangan, atau situasi dan kondisi yang berada di KWT Kenanga 08 yang hanya memiliki luas lahan 100 meter persegi, metode vertikultur hadir sebagai solusi untuk meningkatkan hasil produksi tanpa adanya perluasan lahan di tengah lahan yang sempit. Kita juga bisa memanfaatkan daur ulang barang bekas seperti botol kemasan ukuran 1,5 liter. Nah, kira-kira tanaman apa aja sih yang cocok digunakan atau ditanami di model gantung ini? Dengan melihat media tanam yang terbatas, tanaman yang cocok untuk kita tanami atau dibudidayakan adalah sayuran berakar pendek seperti seledri, selada, pakcoy, dan lain-lain. Kemudian, bagian bawah rak gantung dapat kita manfaatkan
sebagai penyemaian bibit jahe. Sebagai bahan baku utama, sirup jahe pandan pada KWT Kenanga 06. Baik, jadi sekarang mari kita bedah aspek teknis implementasinya di lapangan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan ada beberapa macam, seperti botol bekas plastik 1,5 liter, lalu ada tali pengikat, ada gunting atau cutter, ada paku, serta ada bahan media tanam yang akan kita gunakan, lalu ada benih yang akan kita tanam. Cara pembuatannya sangatlah praktis. Pertama, lubangi bagian tengah badan botol secara horizontal berbentuk persegi panjang sebagai wadah tanam. Oh iya, sebaiknya botol diberi cat warna ya agar menunjang estetika botol. Selanjutnya, buat beberapa lubang drainase kecil di bagian bawah botol menggunakan paku panas atau apapun agar air tidak menggenang. Setelah itu, buat masing-masing 2 lubang pengikat di bagian atas dan bawah botol untuk memasukkan tali gantungan. Tali yang dipakai sebaiknya menggunakan tali yang kuat ya. Tahap selanjutnya, masukkan media tanam hasil formulasi seimbang dengan perbandingan 1:1 antara tanah topsoil, pupuk organik kotoran kambing, dan sekam bakar. Setelah media tanam masuk, tanam bibit sayuran yang ingin ditanam atau dikembangkan. Lalu gantungkan rangkaian botol tersebut dengan memanfaatkan tembok pembatas demplot secara berjajar ke atas. Dan yang terakhir, untuk pemeliharaan tanaman, penyiraman harus dilakukan secara konsisten setiap sore hari menggunakan alat siram portable atau sistem irigasi tetes manual antar botol. Jangan lupa lakukan penyiangan guma dan pemberian pupuk organik cair secara berkala. Sebagai kesimpulan, keterbatasan ruang di kawasan semi urban bukan lagi halangan bagi petani untuk tidak produktif. Dengan inovasi vertikultur, area perkarangan yang sempit mampu ditransformasikan menjadi lahan yang subur dan bernilai estetika tinggi. Semoga pemanfaatan ruang vertikal ekonomis ini dapat menginspirasi kita semua. Mari manfaatkan ruang di sekitar kita demi menjaga estetika dan ketahanan pangan keluarga. Saya Najwa, Saya Ana. Saya Mesya. Dan saya Ihsan, kami dari kelompok 6 pamit undur diri. terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.